Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desmilia dari RPL Lokus Lahat. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Hubungan Pengetahuan Tanda Bahaya Kehamilan dengan Kepatuhan ANC. Latar belakang, mengapa penelitian ini penting? Kehamilan adalah proses fisiologis yang beresiko komplikasi. Menurut WHO tahun 2023, sekitar 295.000 ibu meninggal setiap tahun akibat komplikasi kehamilan dan persalinan, sebagian besar di negara berkembang. Indonesia masih menghadapi masalah tingginya angka kematian ibu atau AKI. Salah satunya karena keterlambatan mengenali tanda bahaya kehamilan. Kepatuhan kunjungan antenatal care atau ANC dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu mengenai tanda bahaya kehamilan. Fokus penelitian dan tujuan. Rumusan masalah, apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan dengan kepatuhan melakukan ANC pada ibu hamil di Puskesmas S tahun 2025? Tujuan umum, mengetahui hubungan tingkat pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan dengan kepatuhan melakukan ANC. Tujuan khusus satu yaitu mengidentifikasi tingkat pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan, mengidentifikasi kepatuhan ibu hamil dalam melakukan ANC, dan menganalisis hubungan antara kedua variabel tersebut. Manfaat penelitian bagi ibu hamil, menambah pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan dan pentingnya ANC. Bagi puskesmas, sebagai bahan evaluasi program kesehatan ibu dan peningkatan layanan. Bagi peneliti, menambah pengalaman penelitian di bidang kesehatan ibu dan anak. Dan bagi institusi, menjadi referensi dan bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka mencakup landasan teori yang mendukung penelitian ini, mulai dari konsep dasar hingga hipotesis. Kehamilan dan ANC, tujuan ANC dan standar minimal kunjungan. Tanda bahaya, contoh perdarahan, nyeri kepala hebat, kejang, gerakan janin berkurang. Pengetahuan, tingkat pengetahuan baik, cukup, atau kurang, dan faktor yang mempengaruhinya. Kepatuhan ANC, definisi dan faktor yang mempengaruhi kepatuhan ibu hamil. Kerangka konsep, variabel independen, pengetahuan, dan dependen kepatuhan ANC. Kerangka konsep dan hipotesis. Penelitian ini menguji hubungan kausal antara pengetahuan ibu dan perilaku kepatuhan ANC. Tingkat pengetahuan, tanda bahaya kehamilan, hubungan yang diuji, korelasi antara pengetahuan dan kepatuhan. Kepatuhan ANC yaitu melakukan kunjungan sesuai jadwal. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian meliputi kuantitatif, analitik, korelasional, desain cross-seksional. Lokasi dan waktu di Puskesmas S tahun 2025. Populasi dan sampel, populasi seluruh ibu hamil di Puskesmas S, teknik samplingnya yaitu purposive sampling. Variabel dan instrumen. Variabel penelitian, independen, yaitu tingkat pengetahuan tanda bahaya baik cukup atau kurang. Dependen, kepatuhan ANC patuh atau tidak patuh. Pengumpulan data yaitu melalui wawancara terstruktur dan observasi dokumen di KIA. Analisis data, univariate distribusi frekuensi, dan bivariate. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan daftar checklist kunjungan ANC. Etika penelitian. Aspek etika sangat dijunjung tinggi untuk melindungi hak-hak responden dan integritas data. Yang pertama yaitu informed consent, yaitu persetujuan dari responden setelah memahami tujuan dan prosedur penelitian. Anonimitas, menjaga kerahasiaan identitas responden. Kerahasiaan data, semua informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Penutup dan rekomendasi, proposal ini bertujuan untuk menguji hubungan antara pengetahuan tanda bahaya kehamilan dan kepatuhan ANC di Puskesmas S di tahun 2025. Penelitian selanjutnya menambah variabel lain yang berhubungan dengan kepatuhan ANC. Tenaga kesehatan meningkatkan edukasi dan konseling yang lebih intensif.
Dan bagi ibu hamil, meningkatkan pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan dan pentingnya ANC. Terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang telah diberikan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.